Shalom semua. Shalom. Yuk teman-teman kakak-kakak Halo. mungkin yang belum on cam boleh on cam dulu yuk. Karena kita mau mulai ibadah kita. Apa-apa nanti pasti bakal banyak lagi nanti yang join. Mungkin gimana nih? Aku mau denger lagi deh suaranya. Shalom semua. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, Halo. shalom. Oke, puji Tuhan pada bersemangat semua ya. Pada on cam semua lo seneng. Oke, kita langsung aja kali ya ke ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai TPW, tentunya kita mau pertama baca sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Boleh dibantu oleh host? Ini saatnya kita untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga dengan iman dan percaya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Amin. Oke, setelah Pentakosta ketiga, kita mau sama-sama baca DNA GBI. Boleh tolong share screen untuk host? Ya, teman-teman, kita sama-samakan deklarasi DNA GBI bersama-sama. DNA GBI, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yuk sama-sama sekali lagi kita deklarasikan dan kita imankan juga. DNA GBI, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Oke, setelah itu kita sama-sama mau membaca Mazmur 91 yang dibantu oleh Damian. Boleh silakan Damian? Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Amin. Terima kasih Damian. Baik, coba aku sekali lagi panggil ya. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Yang Shalom. Puji Tuhan direspon. Aku mau lihat dulu, coba dong lambaikan tangannya yang merasa bahagia hari ini, yang merasa diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Oke, wah udah bersemangat ya kita mau ibadah hari ini. Kalau gitu boleh langsung aku serahin aja ke WL kita hari ini. Silakan Kak Siska. Oke, thank you Kak Ellen. Shalom lagi semuanya. Halo, Hari ini mukanya cerah-cerah ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita semua semangat memuji Tuhan, amin. Ya, sebelum itu kita doa dulu yuk sebelum mulai ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, walaupun masih via Zoom Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan selalu karena Engkau terus berikan kami kesehatan, kekuatan, Engkau memberkati dan melindungi kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu itu hadir Tuhan di tempat kami Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, bahkan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap sama-sama bilang amin. Yang siap puji Tuhan boleh kasih reaction-nya dong, tepuk tangan, kasih jempolnya. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Sebab Kau baik Tuhan, kasih setiamu itu selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama bilang, katakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, oh, oh. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Amin. Kau baik Tuhan. Awal sama-sama bilang. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And the people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Oh, 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 we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Haleluya. Memuji Tuhan sore hari ini karena Kau baik, kasih setiamu Tuhan. You are good all the time, all the time. You are good, sing you are good, you are good all the time, all the time. You are good, sing you are good, you are good all the time, all the time. You are good, sing you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy
generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you. Oh, you are. Oh, oh, oh. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you. For you are. For you are. For you are. For you are. And you are good. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan kami rasakan begitu berlimpah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Biar sore hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Hati yang bersuka cita Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi sore hari ini. Oh Yesus, sebab kami datang bukan karena kuat kami, namun Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan. Yesus, haleluya. Janji Allah genap di dalamku, harapkan yang terbaik terjadi di dalammu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya. Janji
percaya Tuhan, percaya kami sembah hati kami percaya penuh padamu Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami lalui Tuhan, biar kekuatan kami hanya daripadamu. Sebab Engkau Allah batu karang kami, benteng dan perlindungan kami yang teguh. Hanya padamu kami percaya. Janji-Mu Tuhan, Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, lebih lagi katakan, oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, amin Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat Karin yang berdoa syafaat, kakak persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kalau sebentar kami ingin berdoa untuk Indonesia dan Lampung, berkati Indonesia dan Lampung agar menjadi negara dan kota yang bebas dari hal-hal yang negatif ya Tuhan. Jauhkan anak-anak muda dari pergaulan bebas, hilangkan corona dari dunia ini ya Tuhan, agar kami dapat bisa hidup normal kembali ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin berdoa untuk pemerintahan Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah ya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dalam memerintah, berkati juga anak-anak di luar sana ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga ingin berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga telah memberikan kesehatan pada kami ya Tuhan. Haleluya, amin. 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 Oke, terima kasih Kak Siska, makasih Karin buat pelayanannya hari ini. Wah, puji Tuhan bertambah orangnya. Coba sih aku panggil lagi sih, kayaknya banyak yang udah mulai off cam lagi nih masa. Coba shalom semua. Shalom. Halo. Yo yang off cam, kita on cam yuk. Masa hanya melihat tulisan nama saja. Yang bisa on cam, mari kita on cam. Yang nggak bisa on cam, ya sudah lah ya. Di apa? Ya kalau bisa on cam ya on cam lah. Ininya baiknya.
Oke, nah tadi kita udah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya teman-teman, kita mau dengerin kesaksian dulu nih. Kita mau nonton video kesaksian yang boleh di share screen-kan oleh host. Silakan. Maaf ya. Apa sih titik terendah yang pernah kamu alamin, yang belum pernah orang lain tahu? Titik terendah aku tuh mungkin yang paling nyakitin kalau aku ingat tuh sebenarnya pas aku kecil. Karena pas aku kecil kan kayak banyak banget terpaan lah. Mulai dari fisik ke mental gitu. Kalau kamu kapan? Kayak titik terendah aku dari waktu aku memilih untuk pergi ke Makassar dan tidak menjadi tentara. Bapakku seorang TNI, jadi dia itu ingin aku menjadi seorang tentara seperti dia gitu. Karena dia belum ada penggantinya sampai saat ini. Jadi sampai bertekad kuliah dengan sendiri tanpa bantuan beliau. Jadi dengan seadanya gitu di saat aku sendiri di kota orang gitu. Itu aku umur 17 tahun. Aku nanya juga dong apa yang membuat pertanyaan yang sama kayak aku. Sebenarnya titik hopeless sampai yang kayak aku tuh dulu tuh suicidal gitu. Jadi kayak aku tuh mungkin saking udah capeknya banget gitu sama terpaan yang gak berhenti tuh aku sampai suicidal gitu. Titik hopelessnya mungkin setelah idol gitu. Jadi emang mungkin pas idol tuh ya kita sering down. Tapi justru setelah idol itu adalah titik di mana semua proses itu dimulai. Jadi yang bener-bener orang nih misalkan nih kita kayak bisa nih kita nggak ada job kayak misalkan 1 bulan itu misalkan nggak ada job off air misalkan 1 kali aja gitu. Orang tuh bisa langsung kayak ngehina kita kayak lo nggak laku apa segala macam. Padahal kayak kita mungkin emang lagi sibuk kuliah atau mungkin kita emang ngerjain hal yang lain, paham nggak sih? Itu yang menurut aku kayak sampai kayak wah gila apa gue harus skip aja dari industri dalam artian kayak apa ini yang harus gue rasain selamanya. Aku sempat yang hopelessnya di situ sih, tapi puji Tuhannya ya gitu ketemu senior yang nguatin yang bener-bener kayak ya emang itu normal dan itu yang emang harus kita rasain, yang harus kita lewatin gitu sih. Itu menurut aku. Pernah nggak kecewa sama Tuhan? Pernah karena dulu kan sempet juga kayak sedih gitu kan karena nggak ada bokap, terus sekalinya bisa akhirnya ketemu bokap ya adalah musibahnya gitu, akhirnya bokap malah meninggal sebelum ketemu gue kayak gitu. Jadi kayak Tuhan bukannya harusnya aku ketemu papa dulu ya, bukannya aku harusnya kayak gini. Sempet kecewa seminggu nangis doang nggak mau ngomong sama Tuhan tuh sempat, tapi akhirnya gitu mama lagi yang ngebalikin aku, yang narik aku balik lagi sama Tuhan. Kamu emang ada? Kecewa sama Tuhan ada? Oh iya gimana? Aku pernah kayak merasa Tuhan tuh nggak adil. Iya. Aku tuh ditinggal di Ambon, di sana aku ditinggal sendiri, sedangkan kakak-kakak aku yang lain tuh sama adik-adik aku semua udah ke Merauke. Jadi aku di sana tuh aku iri sama teman-teman yang lain. Aku sendiri di sana. Aku sama oma opa aku kan, sama kakak sepupu aku. Jadi mereka tuh diajak belanja gini, jalan-jalan semua, aku tuh sendiri di rumah. Terus aku tuh bilang gini, Tuhan kenapa jahat sekali sama aku? Aku sendiri di sini. Ditempatkan di posisi ini. Jadi aku kayak kecewa sama Tuhan. Padahal sebenarnya setelah kita dewasa seperti sekarang, itu adalah proses yang luar biasa sih. Itu malah adalah pelajaran gitu. Tuhan lagi cas kita Tuhan cas kita untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Jadi baterai kita tuh full nanti pada saat dewasa. Jadi kita semakin kuat. Tuhan made that occasion special untuk kita supaya kita bisa berkembang dan benar-benar jadi bejana Tuhan yang kokoh, yang luar biasa. Jadi kesimpulannya berteman dengan Tuhan. Yes, bersahabat dengan Tuhan secara intim ya. Yes, benar. Jika hari ini kamu butuh sahabat yang secara khusus mau berdoa buat kamu, yang mau nguatin kamu, langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Karena Sahabat 24 mau berdoa buat kamu. Shalom teman-teman JC.
Puji Tuhan, tadi kita udah sama-sama menyaksikan kesaksian ya, video kesaksian tadi ada 2 video. Tadi aku yakin pas saat teman-teman ngelihat video kesaksian tadi, aku yakin Tuhan pasti berbicara lah ya dengan kita masing-masing kayak gitu. Apa sih yang kita dapat kayak gitu? Kalau misalnya dari aku sih, yang aku yang dapat di situ kembali lagi Tuhan ingatkan kalau Tuhan itu punya proses kayak gitu ya. Kita nggak bisa semena-mena minta sesuatu yang instan kayak gitu kan. Kita minta Tuhan itu selalu ada proses kayak gitu loh. Dan proses itu nggak lurus aja kayak gitu. Pasti ada up and down-nya gitu. Bahkan ada suatu fase di mana kita down banget kayak gitu kan, sampai pada saat kesaksian tadi ada yang wah ya sampai suicidal, sampai ini rasanya down banget kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya kembali lagi gitu, aku yakin teman-teman pasti udah tahu perkataan ini, kalau cobaan Tuhan nggak pernah melebihi batas kemampuan kita. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu banget ya tentang itu. Dan proses itu ya harus kita laluin kayak gitu loh. Kenapa sih proses itu harus dilaluin? Karena kalau nggak melalui proses itu, kayak tadi di video kedua tadi, misalnya kalau aku nggak salah lihat, soalnya agak macet-macet tadi. Coba kalau anak itu tadi nggak jatuh, kelindes dia. Kan kalau misalnya kita nggak melewati proses itu, kita nggak dalam tanda kutip jatuh kayak gitu kan, mana tahu apa yang terjadi ke kita kayak gitu loh. Kalau misalnya kita nggak dalam fase jatuh, mungkin kita akan sombong, kita akan ini, kita akan itu kayak gitu. Jadi selalu percayai Tuhan kayak gitu lah ya. Apapun proses yang harus kita lalui, sesusah apapun proses apa yang harus kita lalui, tetap percaya sama Tuhan, jadikan Tuhan sahabat kita, dan jangan lupa tentunya terus berdoa dan minta arahan sama Tuhan. Oke, puji Tuhan tadi kita udah sama-sama lihat video kesaksian ya. Sebelum kita mau dengerin firman nih oleh kakak pembicara kita mau sama-sama baca janji bos dulu yang dibawakan oleh Evan. Boleh silakan host bantu share screen. Oke, mari teman-teman kita baca janji bosnya. Bareng-bareng ya teman-teman ya. Di dalam kehidupan saya yang baru bersama Kristus, saya diperlengkapi dengan senjata yaitu kasih. Kekuatan yaitu pantang menyerah, kepercayaan diri sebagai mukjizat Allah yang terbesar, kebebasan untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir saya, dan disiplin diri untuk mengendalikan emosi. Saya akan mentertawakan dunia, sebab saya tahu jika saya tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka dia akan lari dari saya. Oke, boleh dibacain sekali lagi mungkin, Kak Evan? Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Di dalam kehidupan saya yang baru bersama Kristus, saya diperlengkapi dengan senjata yaitu kasih. Kekuatan yaitu pantang menyerah, kepercayaan diri sebagai mukjizat Allah yang terbesar, kebebasan untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir saya, dan disiplin diri untuk mengendalikan emosi. Saya akan mentertawakan dunia, sebab saya tahu jika saya tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka dia akan lari dari saya. Amin. Oke, janji bos ke-7 ya. Kita udah mulai masuk janji bos ke-7. Atau minggu lalu udah janji bos ke-7. Kamu nggak datang soalnya minggu kemarin. Tapi ya itulah janji bos ke-7, panjang memang ya, pas aku ngapalin janji bos ke-7 emang sepanjang itu, masih inget aku salah. Tapi itu ayat yang itu menurut aku janji bos yang sangat keren juga begitu ya. Kapan lagi menertawakan dunia kalau dari janji bos ke-7. Oke. Oh, udah dari minggu lalu ya. Maaf ya, minggu lalu ada kerjaan saya, jadi saya tidak ini, agak terekspos saya. Oke, puji Tuhan, janji bos selesai. Nah, sekarang acara puncak, yaitu kita mau sama-sama dengerin firman oleh kakaknya udah on cam, udah kakaknya ini udah diimpor ya Kak ini ya Kak ya. Coba Kak, boleh on mic dulu Kak, on mic dulu Kak. Halo, shalom teman-teman. Shalom, Kak. Halo, shalom Kak Yoel. Oke, shalom. Firman kita hari ini oleh Kak Yoel ya. Boleh, silakan Kak Yoel, boleh langsung aja. Oke, teman-teman. Shalom semuanya teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Yuk, sebelum kita masuk ke firman, kakak mau berdoa sekali lagi.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau fokuskan pikiran kami Tuhan, hati kami hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Biarlah semua firman-Mu yang disampaikan Tuhan pada hari ini dapat menjadi rema buat kami semua ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Kasih dan syukur. Amin. Ya, firman kakak hari ini tentang hidup yang baru. Sebelum masuk ke firman, kakak mau bacain satu ayat dulu di 2 Korintus 5 ayat 17. Langsung kakak bacain aja ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk memiliki hidup yang baru, di dalam hidup kita itu pasti harus menuju satu jalan, yaitu jalan apa? Jalan di dalam Kristus. Di Alkitab kita tahu ya teman-teman, tidak ada jalan lain selain jalan melalui Kristus. Kadang untuk berubah menjadi hidup yang baru itu kira-kira prosesnya itu gampang atau sulit sih teman-teman. Kadang kita merasa sulit ya untuk merubah kebiasaan kita atau tingkah laku kita sehari-hari yang sudah biasa kita lakukan untuk menjadi lebih baik itu kadang sulit banget. Nah, di sini kakak mau bagiin karena di Alkitab dengan jelas di bawah hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, tidak ada jalan lain selain daripada Dia. Memiliki hidup yang baru itu harus dipraktekkan setiap hari ya teman-teman. Namun kakak seperti yang kakak bilang tadi, hidup untuk berubah kebiasaan yang lama itu kadang sulit. Kenapa sih manusia bisa sulit berubah? Yang pertama yang kakak mau bagiin yaitu manusia sulit berubah karena bebal. Setiap orang pasti punya kebiasaan atau zona nyamannya masing-masing. Kadang kita itu merasa, gue udah biasa kayak gini, gue udah nyamannya kayak gini. Misalnya, gue tiap malam gue udah biasa YouTubean, tiap malam gue udah biasa nyantai Netflix kan. Mau berubah ke hal yang lebih baik kayaknya susah ya teman-teman ya. Tapi percaya ketika kita mau berubah, mau menanggalkan semua kedagingan kita, pasti Tuhan akan memperbarui hidup kita. Nah, yang kedua yang kakak mau sharingkan yaitu kenapa manusia sulit berubah. Manusia sulit berubah karena sudah nyaman dengan dosa. Seperti yang kakak bilang tadi, manusia sudah dosa itu mengenakan atau tidak rata-rata? Pasti mengenakan kan? Daging kita merasa dimanjakan ketika kita melakukan dosa. Nah, kasih karunia Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi bukan terbebas untuk berbuat dosa. Pertobatan hanya dari apa, namun juga kepada siapa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan di sini harus bisa menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Yang ketiga, kakak mau bagiin, manusia sulit berubah itu karena takut kepada yang kelihatan. Nah, ketika kita lagi ada masalah nih teman-teman, kadang teman-teman ngerasa ini sulit untuk mengambil keputusan. Ya, pernah ya pasti teman-teman suatu ketika kalian sedang menghadapi masalah dan kalian diperhadapkan harus mengambil suatu keputusan. Kadang kita takut nggak sih ngambil keputusan? Kita takut kenapa? Karena dari suatu keputusan itu bisa menimbulkan suatu resiko. Jadi itu yang membuat manusia sulit berubah, karena kadang-kadang kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang berat. Tetapi percaya ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menuntun kita ke keputusan yang tepat di dalam hidup kita saat kita menghadapi masalah. Yang keempat, manusia sulit berubah karena berubah itu sakit, berubah itu nggak enak. Ya seperti yang kakak bilang tadi, berubah sebelum menunda dan mengalami rasa sakit terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan. Yang perubahan itu terkadang juga sakit buat kita, nggak enak buat kita. Kadang kok kayak gini ya Tuhan ya,
kok apa yang saya mau beda sama yang Tuhan mau. Kadang Tuhan nyuruh kita nggak sesuai sama apa isi hati kita, apa keinginan kita gitu. Nah, kepercayaan yang benar akan memimpin setiap kita kepada kehidupan yang benar. Mengalami perubahan memerlukan kepercayaan kepada Kristus yang sungguh-sungguh bisa memerdekakan setiap kita. Firman-Nya di Galatia 5 ayat 1. Kakak bacain aja ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, firman Tuhan itu menyadarkan, namun tidak hanya berhenti di situ aja teman-teman. Dengan kesadaran itu maka kita harus mengambil tindakan untuk bertobat, yaitu mengalami perubahan. Kalau kita tidak bertobat, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi meskipun sekalipun perubahan itu menyakitkan bagi kita, atau pertobatan itu kita harus menanggalkan semua keinginan kita, semua dosa-dosa kita, tetapi kita percaya pasti Tuhan akan membentuk kita ke hidup yang baru, hidup yang lebih baik, dan kita pasti akan semakin lebih dekat sama Tuhan Yesus. Nah, kebenaran itu bisa saja menyakitkan, namun yang pasti ada perubahan. Berubahlah dengan standar firman Tuhan, teman-teman. Hidup baru berarti selaras dengan firman Tuhan, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, poin-poin selanjutnya yang kakak ingin bagikan, kenapa sih kita harus berubah? Kita harus merubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Yang pertama, kita harus berubah karena tubuh kita adalah bait Allah, teman-teman. Ya, firman-Nya di 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah rumahnya Tuhan. Kalau kita nggak bisa menghargai tubuh kita, berarti kita juga nggak bisa menghargai bait Allah. Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga tubuh kita. Kita harus bisa menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa setiap kita harus berubah? Kita harus berubah karena kekudusan. Tuhan itu kudus, jadi kita harus kudus. Jika kita ingin berubah, kita harus sama seperti Tuhan Yesus ya teman-teman, seperti kakak yang bilang tadi. Jadi Alkitab aja berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mengajak setiap kita manusia untuk hidup dalam kekudusan sebab Tuhan Yesus sendiri itu kudus. Yang poin ketiga yang ingin kakak bagiin, kenapa kita harus berubah? Kita harus berubah karena tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah mulia. Firman-Nya di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini kakak mau bagiin adalah Tuhan itu memiliki maksud dan tujuan untuk hidup kita itu gak mungkin ke hal yang buruk ya teman-teman. Tuhan itu memiliki rencana yang baik, rencana yang terbaik malah untuk hidup kita. Gak mungkin Tuhan Yesus itu ingin merubah kita ke hal yang buruk. Jadi kita harus berpegang sama firman Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan bisa memberkati kita di dalam hidup kita. Poin keempat yang kakak mau bagiin, kenapa kita harus berubah? Kita harus berubah karena kita bukan dari dunia ini. Ya, kita bukan kewarganegaraan kita bukanlah dari dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan surga, teman-teman. Kita ini nggak serupa sama dunia. Jadi kalau kita serupa sama dunia, apa bedanya kita sama orang-orang di dunia ini yang mengikuti arus dunia, terus mengikuti kesenangan mereka? Kita sama aja nggak ngelakuin firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, poin terakhir, saat kita melekat dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berubah ya teman-teman. Kakak mau bagiin 3 poin terakhir tentang tanda-tanda orang yang hidupnya sudah diperbaharui. Apa sih tandanya? Yang pertama yaitu tenang.
Jika hidup kita sudah diperbarui, keyakinan yang kokoh dan kuat dalam kebenaran firman Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang dan dapat menguasai diri. Jadi ketika kita sudah diperbarui, kita sudah memiliki hidup yang baru, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat mengendalikan hidup kita, amarah kita, emosi kita, kematangan kita secara emosi dan pikiran. Kita akan lebih dapat mengontrol semuanya itu ya teman-teman. Jadi poin yang selanjutnya yaitu tanda-tanda orang yang hidupnya sudah berubah yaitu sukacita. Ketika orang sudah diperbarui oleh Kristus, ada sukacita yang meluap sehingga hati kita semuanya yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan dan patut dipuji menjadi bahasa sehari-hari di dalam hidup kita. Dan hasilnya akan menjadi kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih positif, lebih optimis, dan juga kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Poin yang terakhir yang kakak mau bagiin, tanda-tanda orang yang hidupnya sudah berubah yaitu peduli. Ketika hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih peka, yang lebih memiliki hati dan peduli kepada sesama. Hidup baru membawa kita pada hati, pikiran, perkataan kita seperti Tuhan Yesus yang mudah tergerak oleh belas kasihan yang mulia. Kakak kira firman kakak sekian. Kakak kembalikan ke host. Terima kasih. God bless. Oke, makasih Kak Yoel untuk firman-nya. Bagaimana teman-teman setelah dengerin firman Kak Yoel, mungkin ada yang mau sharing dikit kah, atau ada yang mau nanya kah? Soalnya ternyata masih jam 4:46 nih ternyata. Boleh. Kalau misalnya masih nih, mumpung masih ada Kak Yoel lah nih. Gimana? Atau mungkin udah cukup kali ya. Oke, udah nggak apa-apa. Makasih ya Kak Yoel buat firman-nya yang tentunya memberkati banget buat kita semua. Oke, mantap. Nah, sebelum kita mau masuk ke Mazmur 23, Kak Sensen mau ada pengumuman dikit nih. Boleh mungkin Kak Sensen boleh langsung infonya, Kak? Thank you, Ellen. Iya, jadi kakak mau tanya dulu, yang udah umurnya 12 tahun ke atas ya, bisa dibaptis. Ada yang mau baptis nggak? Soalnya ada anak Kak Anton, Selin, dan Daryl mau dibaptis ya nanti. Damian udah dibaptis? Belum, Kak. Oke, udah 12 tahun ke atas kan? Sudah 13. Udah 13. Kenneth juga belum ya? Sudah, Kak. Oh iya, Kenneth udah deh. Karin juga udah ya? Sudah, Kak. Puji Tuhan. Syasya? Udah, Kak. Oh, Syasya waktu itu sama Kenneth ya? Enggak ya, beda ya? Enggak, beda kita. Albert udah dibaptis? Albert nggak Udah, Kak. Udah. Oh, udah, puji Tuhan. Fiona udah belum? Sudah, Kak. Oh, udah, puji Tuhan semuanya. Selin belum 2 kali ya? Enggak, kakak bercanda. Oke. Bagi teman-teman yang temennya mau dibaptis, boleh info ke kakak supaya bisa dibaptis ramean sama anaknya Kak Anton ya. Jadi kita akan baptis. Nah, teman-teman, kakak itu mau ngadain fellowship, cuman masih confused. Maksudnya tempatnya di mana? Kalau kakak sih sukanya sport ya, maksudnya sport itu olahraga. Kakak sih suka swim. Kalau misalnya kalian mau, kita fellowship-nya di swim di Hotel Said itu. Jadi sepi. Kalau misalnya jam 7 pagi, itu sepi. Biasanya kakak berenang paling banyak hanya 10 orang. Biasanya nggak sampai. Itu kakak ambil paling banyak ya. Paling jam 10 itu udah pada balik biasanya. Nah, kalau jam 7, ya mungkin sekitar 5 orangan. Maksud kakak, kalau misalnya kalian ibadah jam 8 sama mama papa kan nggak bisa. Kalau misalnya jam 7 mau fellowship, kakak mau ngadain fellowship di Hotel Said untuk swim-nya, untuk anak-anak GC.
Gitu. Mungkin jam 7, paling lama sampai jam 10 udah pulang. Nah, ini juga masih wacana, nanti Evan, Helen boleh info ke Kartini ya Sabtu depan. Nanti kita ambil waktunya misalnya gini. Oke, kakak mau putusin deh. Tolong Ellen sama Evan, Selin yang Selin di Bekasi. Forget. Kenneth sama sama Syasya, tolong ingat buat yang di Teluk tanggal 15 kalau nggak salah, pas Pasca. Coba lihat remind, tolong dong dilihatin kalendernya 15 itu hari Rabu, betul kah? Pasca tanggal merah kalau nggak salah. Sambil sebelum kakak tutup doa nih, kita pengumuman bentar. Tanggal 15 itu hari Jumat, Kak. Tapi ini tanggal merah. Iya kan, betul. 15 Pasca. Jadi kakak putusin ya. Kakak, kita ngaduin fellowship di Hotel Said jam 7, nggak apa-apa. Kakak langsung putusin aja yang bisa. Oh ya, Ellen juga di Palembang. Evan. Dia mau dari Palembang mau ke Bandar Lampung gitu. Jadi hari Jumat, Evan, jam 7 kita ada fellowship. Koordinator yang Karang, kamu, Van. Langsung kakak putusin. Koordinator yang Teluk, kakak minta Kenneth bisa bantu koordinator sama Fiona. Oke, boleh. Mau swim ya rencananya? Iya, mau swim jam 7. Yang cewek berpakaian yang sopan. Kalau yang cowok ya nggak apa-apa, buka baju. Pakai celana renang ya. Oke, nanti saya coba tanya. Oke, jadi maksud kakak yang koordinator ini nggak ada akomodasi. Jadi langsung datang ke Said. Oke, langsung kakak umumin nih. Untuk fellowship kita tanggal 15 hari Jumat, Van, jam 7 pagi di Hotel Said. Ya, Kenneth dan Fiona. Oke. Cuma 15. Fiona, kalau misalnya sempat boleh buat posternya fellowship. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Hanya tulisan aja, Vi. Ya, Vi. Halo, Fiona. Oke, Kak. Ya. Boleh dibuatin posternya, nanti sekalian buat poster yang minggu depan. Itu yang pengumuman yang pertama ya. Habis itu nanti Jan Bubar yang melayani, kakak mau briefing bentar. Itu aja. Kita mau langsung doa tutup, belum jam 5 sih. Teman-teman, jadi nanti mudah-mudahan kalau ada tanggal-tanggal merah, kalau itu kita akan adain fellowship di luar. Karena kenapa? Kakak berani karena kan COVID-nya udah mulai menurun, ya kan? Jadi kakak berani untuk fellowship di luar. Di luar itu dalam arti apalagi kita di luar ruangan. Kalau di AC kan lebih rentan tertularnya. Makanya harus pakai masker. Kalau di luar kan kita pergi tetap pakai masker, pulang tetap pakai masker. Kalau berenang kan nggak mungkin juga pakai masker ya. Gitu. Ya. Jadi pengumumannya kakak infonya seperti itu ya. Nanti Evan yang koordinir, kalau yang Teluk Fiona sama Kenneth nanti. Oke. Oke, kita mau tutup dalam doa. Kita doain Kak Yoel dulu yang sharing firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, berkati Kak Yoel yang udah sharing firman Tuhan. Tuhan pakai hidupnya, masa mudanya, pimpin dia biar setiap keputusan yang diambil itu tepat seperti yang Tuhan mau. Di masa mudanya dia mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam nama Yesus. Tuhan berkati Selin, berkati Damian, berkati Ellen, Evan, Syasya, buat Karin, berkati Kenneth, Fiona, Albert, Daryl. Tuhan, kami percaya kami anak-anak muda yang berharga yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa di masa-masa sulit. Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang yang beribadah pada Tuhan dan tidak beribadah. Tuhan Yesus, yuk kita berdoa buat Papa Mama, terus doain supaya sehat dan panjang umur. Kami berdoa buat Mama sehat dan panjang umur, buat Papa sehat dan panjang umur dalam nama Yesus. Buat keluarga besar kami, perlindungan, penyertaan-Mu atas keluarga besar kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sayang sama keluarga kami, Tuhan memberkati keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi berkat dalam nama Yesus. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Teman-teman, kita percaya Tuhan melihat dan tahu keluarga kalian.
Apapun yang digumulin sama keluarga kalian, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkati. Saat proses kakak percaya nggak enak, sangat tidak enak, tapi Tuhan akan kasih jalan keluar, jalan yang terbaik. Imam percaya katakan, amin. God bless. Oke, boleh foto. Oke, boleh. Makasih Kak Sensen untuk doa closing-nya. Boleh untuk sesi dokumentasi, boleh sama siapa? Sama aku aja. Oke. Oke, semuanya yuk on cam, yang bisa on cam kita mau foto. Buat Daryl sama Albert. Ya, nanti kakak info bentar habis foto. Sebentar buat yang fellowship tanggal 15. Oke. Ini Albert sama Darylnya mungkin lagi berhalangan nggak bisa on cam, kita langsung aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sebelum live, Kak Yoel minta tolong yang koordinir kakak-kakak Kak Yoel ya. Saya minta tolong sama Kak Yoel yang mau aja dan yang bisa